Saudara, kadang-kadang kita mengalami perubahan yang tidak kita kehendaki dalam hidup kita. Yang mau tidak mau, kita mesti berubah dan beradaptasi dengan perubahan itu. Misalnya, bisnis yang tiba-tiba turun, apalagi karena pandemik yang tidak bisa dihindari ini. Atau kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, atau harus pindah kota, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman seperti ini seringkali membuat kita takut. Kita khawatir, kita bingung, dan kita memiliki begitu banyak pertanyaan di dalam hati kita. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menghadapi semuanya ini? Bisakah aku beradaptasi dengan situasi yang baru ini? Dan sekian banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan yang lain. Memasuki beberapa hari lagi sebelum kita merayakan Natal, mari belajar dari Maria. Seorang perempuan yang masih muda, seorang warga kelas 2 di dalam budaya patriark pada waktu itu. Lukas 1 ayat 29-30. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, Maria tidak pernah mengharapkan bahwa suatu hari nanti dia akan menjadi alat yang dipakai Allah untuk melahirkan Mesias. Kemungkinan besar yang dia inginkan adalah menikah dengan pria tunangannya dan hidup dengan tenang seperti perempuan desa pada umumnya. Namun perjumpaan dengan malaikat Gabriel mengubah hidup Maria, mengubah arah kehidupannya. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Nah, bagaimana dia meresponi peristiwa itu? Di dalam Lukas 1 ayat 29 dikatakan bahwa Maria terkejut dan bertanya di dalam hatinya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Maria dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Lukas 2 ayat 19 mencatat. Pertama, ia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Kata Yunani menyimpan atau to treasure diambil dari sebuah akar kata yang berarti menjaga dengan aman, menjaga dengan hati-hati. Maria menyimpan pikiran-pikiran dan perasaan yang dia alami itu dengan ketat. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena sesungguhnya hal yang dikatakan kepadanya tersebut adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Dan Maria tidak menganggap sepele peristiwa yang dia alami tersebut, juga tidak menolaknya. Coba kita pikir, bagaimana mungkin seorang perempuan yang belum menikah akan hamil? Ini bisa menjadi aib besar bagi Maria. Nah, ketika kejadian yang sama terjadi lagi di dalam Lukas pasal 2 ayat 51, Lukas mencatat bahwa Maria juga menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saudara, kalau di zaman sekarang ini dengan kemajuan teknologi dengan media sosialnya, saya membayangkan Maria ketika dijumpai oleh malaikat Gabriel mungkin akan segera mengambil kamera dan kemudian mengabadikan peristiwa tersebut. Dan mungkin dia akan mempostingnya di media sosial dengan caption, "An extraordinary experience with an angel." Pengalaman luar biasa bertemu dengan malaikat. Atau mungkin dia akan tulis buku dan kemudian publish supaya seluruh dunia tahu. Tapi Maria tidak melakukan itu. Dia menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bisa memilah-milah antara privacy dengan public, antara area pribadi dengan area umum. Banyak orang dengan terbuka membagikan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, foto-foto pribadi, bahkan konflik-konflik pribadi sehingga menjadi konsumsi umum bahkan untuk orang-orang yang tidak dikenal. Nah, hal ini juga terjadi dalam hal spiritualitas. Spiritualitas dan pengalaman dengan Tuhan sesungguhnya adalah sesuatu hal yang pribadi. Itu adalah masalah antara kita dengan Tuhan. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus menegur dengan keras orang Farisi dan ahli Taurat ketika mereka berdoa di perapatan jalan dan melakukan puasa kemudian dengan muka murung dan mereka memperlihatkan kepada semua orang. Tuhan Yesus berkata, engkau sudah mendapatkan upahmu. Saya pernah lihat seseorang yang live di Instagram di dalam suasana ibadah ketika semua orang begitu serius bernyanyi dan khusyuk berdoa, kemudian dia merekam dirinya sendiri seperti orang yang sedang berdoa. Kedua, Maria merenungkannya.
Nah, kata merenungkan secara hurufiah artinya menggabungkan bagian-bagian kecil. Merenungkan hal-hal berarti menggabungkan beberapa hal menjadi satu. Nah, hal ini mirip dengan menyelesaikan sebuah puzzle. Kepingan-kepingan puzzle tidak akan ada artinya bila terpisah-pisah. Tetapi bila digabungkan, maka akan membentuk satu gambar. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria di dalam hatinya. Saudara, dalam peristiwa kelahiran Mesias ini, Maria mengalami banyak pengalaman yang membingungkan. Misalnya dia hamil karena Roh Kudus, dan ketika anaknya lahir dia didatangi oleh para gembala, kemudian harus kabur ke Mesir karena nyawa anaknya terancam oleh Herodes, kemudian anaknya didatangi oleh orang Majus yang tidak dikenal. Nah, setiap orang di dalam posisi Maria pasti bingung. Tetapi Maria dikatakan merenungkan semua itu di dalam hatinya. Saudara, Natal biasanya selalu penuh dengan hiruk-pikuk. Kita sibuk siapin dekor dan pohon Natal, siapin kado, baju baru, menghadiri Natal ini dan Natal itu. Namun apakah kita memberi waktu untuk merenungkan, merangkai peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam hidup kita dan mengaitkannya dengan Kristus yang sudah lahir? Nah, kiranya melalui perayaan Natal yang sedikit berbeda tahun ini karena pandemi, kita boleh gunakan untuk melakukan hal ini. Sebagai penutup, dalam kisahnya dicatat bahwa Maria menyerahkan diri, dia berserah dan taat. Bukan ketaatan yang buta tentunya, tetapi sebuah ketaatan yang lahir dari pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan pribadinya dengan Tuhan. Dan kemudian dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Perkataan inilah respon daripada Maria. Maria memberikan dirinya menjadi percaya dan menjadi taat. Selamat merenungkan makna Natal dan selamat Natal buat kita semua. Amin. Saudara, diberitahukan bahwa Minggu tanggal 20 Desember, ibadah GKM Makassar hanya dilakukan secara online dan dihadiri oleh rohaniwan dan pelayan-pelayan saja karena situasi pandemik yang sedang terjadi saat ini. Mohon pengertian bagi setiap kita. Tuhan memberkati.